Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini puasa yang ke-17 ya. Syukur alhamdulillah siapa yang berpuasa itu bertari berapa hari bulan hari? 28 kah? 28 hari bulan 3 2024. Jadi perkongsian hari ini adalah rentetan daripada part 2. Avanza tidak sejuk ekon dia. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita membahas part 2 nih, mungkin kita sepintas lalu untuk kita tengok apa sebenarnya yang di part 1 yang berlaku. Mungkin kamera yang terlalu jauh ke depan sedikit. Oke, kameramen tengok sini. Part 1. Oke. Ini part 1 dia. Boleh nampak kan? Ini part 1. Oke. Di part 1 ini kita nampak pembongkaran dia. Bagaimana keadaan condition. Keladak-keladak dia. Housing. Ini semua. Boleh nampak kameramen? Ya. Oke, kita tengok calling call-nya. Ini bocor. Ini kita sudah cuci semua ya. Kita tengok nih. Masih lurus nih. Daripada 300 dia turun sedikit saja. Nampak? Kasih lurus tu, baru boleh nampak. Kasih lurus tu kamera ni kan. Nampak daripada 300 ni, 300 di sini kan. Sekarang dia turun. Kenapa dia turun? Dia punya bocor halus, mulus. Tidak nampak kalau segi mata kasar apa ni. Kameramen dekat. Dari rambut belah 7. Nampak? Nampak kan? Kasih zoom dia ni. Saya tunjuk ni. Kameramen boleh nampak? Rasa-rasanya kalau dia tak bocor pun, rasa-rasanya kalau pakai balik lagi calling call. Coba kita angkat lah. Kita angkat, kita sudah tahu botol ni mana, kita tengok calling call dia macam mana botolnya. Ini calling call dia. Macam mana mau sejuk ini macam mau? Macam mana ini macam mau? Ini macam mana mau sejuk? Jadi untuk penggarang kedua ini lebih kepada pembongkaran dashboard dan menganalisa masalah. Mana yang dibuat? Jadi di part 2 nih, kita bercerita kepada hasil ya. Ya kalau cerita bongkar-bongkar semua pun orang boleh bongkar. Tapi kita mau tengok hasil dia. Dan apakah yang terjadi kereta ini bukan setakat kompresor saja, bukan setakat cooling coil saja bocor. Bila kita masuk cooling coil, pasang dashboard semuanya, bocor lagi lain. Yang itu ini. Kita tengok sini kameramen. Bocor lagi satu. Sudah bocor cooling coil, bocor lagi ini satu nih. Nih, coba kameramen ke sini dikit, rapat sedikit. Kompresor lagi leaking. Ini tengok kompresor ada leaking di badan dia. Mungkin kita boleh cakap, boleh ganti dia punya kitsnya. Ya. Tuh, dia bocor tuh. Boleh nampak? Bocor. Jadi kompresor sudah bocor. Jawapannya memang kena ganti kompresor. Kalau kita boleh bikin balik sinnya boleh. Tapi persoalannya sekarang, dia punya condition kereta ini, kompresor ini 99% rosak. Kenapa? Sudahlah leaking, bengkok lagi. Dia punya magnet pulley. Coba kita tengok sini. Oke, ini sekarang barang yang kita ganti saya rasa jelas. Yang pertama sekali yang kita ganti di part 1 adalah cooling coil dia. Ini kita sudah ganti. Yang kedua kita ganti cabin filter dia, nampak nih? Oke. Yang ketiga kita ganti dia punya valve. Ini valve. Yang keempat kita ganti dia punya dryer, tengok penapisnya. Dryer back nih. Bukan lagi hitam nih. Enggak aku tahu apa namanya. Legam-legam lah. Yang keempat kita ganti ini blade-nya. Dia bilang sebab penutupnya tidak ada di belakang tuh, blower belakang, anaknya masuk something dia patah. Jadi kita gantikan dia satu. Part yang kelima antara semua part yang paling mahal ini. Tapi lo kena ini kompresor. Coba kameramen sini. Tadi dalam gambar tuh kalau kita nampak dia leaking sini kan. Dia leaking di body housing nih. Oke? Yang kedua dia leaking di kompresor, ada dia yang leaking kedua pula. Yang masalah kompresor perhatikan nih. Perhatikan di puli? Nampak saya pusing Nampak sengit ini rapat? Nampak?
Memang statusnya macam goyang inol sudah pulinya nih Pak. Ini menganga. Di sini dia berjoget-joget sudah. Dia punya magnet pun hancur sudah. Yang ketiga orang cakap mungkin boleh repair. Kalau boleh repair, kalau kompresennya bagus, cara kita mau tahu dia bagus. Kita ambil jari kita ini bagian pump, masuk sini tangan. Dia boleh tekan ke tidak? Tekan pun dia dan. Nampak? Ini isap. Pipe sejuk, suction. Ini pump. Kalau dia kompresor bagus, dia boleh tendang jari saya begini. Sekarang kompresor dalam isi, dalam bocor. Tidak ada lagi tekanan. Bengkok-bengkok lagi magnetnya nih. Tuh. Memang sudah sampai masa. Persoalan dia sekarang, kita terpaksa ganti kompresor juga. Tapi kompresor ini, kita maklumkan dengan owner ada 3. 1 Recon, kedua baru China, ketiga original. Jadi owner hanya mampu Recon saja. Jadi kita begitu Recon ini adalah benda second hand dibikin balik. Dibikin balik, kalau nasib bagus insya Allah dia tahan. Kalau nasib tidak berapa bagus, tidak berapa tahan. Tapi kalau orang sudah tidak ada budget, kita kasih yang mana yang ada budget saja. Dan kita bagi Recon dengan syarat kita minta plasing 1 kali. Dan alhamdulillah, setelah kita plasing, ini mesin plasing kita canggih lah, kira canggih. Ya, kita boleh pilih kereta saja. Sini kameramen. Jangan kamu ingat handphone saja ada touchscreen. Ini pun ada touchscreen. Kamu boleh pilih apa kereta saja sini. Contoh macam ini sekarang. Kita ada Alfa, BMW, kita touchscreen saja, kita sentuh. Kita mau cari contohnya Avanza kan, Toyota kan. Kita cari Toyota lah. Toyota cari Mitsubishi ada, Proton ada, Nissan ada, Pro 2 ada. Kita cari Toyota, kita boleh cari kereta. Kereta apa? Contohnya inilah. Contoh ini kita tidak tekan, ini kita action saja. Mau menunjukkan bahwa mesin plastik ini sangat penting untuk kita membersihkan aircon punya sistem supaya jangka hayatnya panjang. Oke, kalau kita melihat kepada statistik dia, dokumen di sini, data dia 20, coba kameramen sini, walaupun Recon ya 20 berapa nih 30 kan, 25. Alhamdulillah tekanannya bagus setelah kita flushing dan gas pun cukup, yaitu 180 atau 190, betul? Kita tengok hasil flushing dia. Saya kompresor Recon ni susah mau cakap. Kameramen ke sini boleh kan? Nampak minyak ni? Nampak minyak? Sangat penting kita flushing untuk memanjangkan jangka hayat kompresor. Walaupun dia Recon tapi kita flushing, alhamdulillah dapat 4 darjah Celcius. Kepanasan di Sabah sekarang 37 darjah Celcius. Ni kita sudah minyaknya, kita kasih keluar. Saat Recon ni kita susah mau percaya. Betul, kita masuk minyak bagus, minyak baru. Alhamdulillah. Kereta ini ya hasilnya 4 darjah Celcius. Kita akan masuk ke dalam sekejap lagi. Sementara itu kita tengok sini, kameramen pusing. Ini dia punya data. Minyak, oil recovery 0.29, kita ada dia punya data di sini. Berapa minit kita flushing, berapa minyak masuk dalam, berapa gas yang masuk dalam, begitu. Oil inject berapa 100 ml, gas yang masuk dalam 0430 430 gram. So kita ada ini, kita boleh kasih customer untuk jadikan oleh-oleh. Jadi sekarang ini kita cerita banyak pun tiada guna, kita tengok hasil dalam. Adakah mencapai di bawah 10 darjah Celcius? Kalau di bawah 10 itu kira normal sejuk, tapi kalau dapat 5 ke bawah itu bonus. Jom kita masuk dalam. Kita tengok, adakah bacaan dia mencecah di bawah 10? Oke, tutup, tingkap. Oke, kalau kita tengok sekarang, kameramen kasih lurus ya, kalau miring tak betul dia punya. 5 darjah Celcius kompresor tidak original Recon lagi, bukan lagi China baru, Recon. Recon ni barang second dibikin balik. Dibikin balik. Jadi kalau kita tengok dia dapat 5 ke 4. Tadi pagi dia orang bilang 4. 5 gitulah. Jadi kalau 10 ini sudah cukup lah. Alhamdulillah dia boleh dapat 5 atau 4 ni kira okey lah. Kameramen kasih lurus, tengok betulkah? Kasih lurus begini kan. Kita fokus dia. Berapa tu? 5 lah sekarang dia cut off. 5 atau 4 lah. Tengok sekarang tu. Di tengah kan 5, kosong di bawah 10. Dia guna 4 atau 5 lah. Gitu. Jadi kalau di bawah 10 pun 8, 7 pun kira okey sudah. Jadi alhamdulillah kita tidak pakai original punya kompresor, budget tidak mengizinkan. Ini kira nasib dia lah sebab mungkin faktor flushing itu sendiri. Dan juga cooling coil tu original kita pasang. Kita pakai original cooling coil. Kompresor saya kasihan Recon, tak mampu sudah orangnya. Jadi kita kasihlah yang mampu. Jadi kalau kita tengok di belakang sini, dia hendak kasih hidup depan ni.
Ah, kita tengok sini. Coba kita tengok kameramen, boleh ke belakang kita tengok. Tutup pintu. Okey. Kalau kita nampak statusnya kereta ini blower, kita letak blower, kita sudah pasang. Okey, cuma kita berpesan kepada diri saya sendiri dan pengguna-pengguna di luar, pengguna-pengguna aircon, kalau boleh jagalah kebersihan sebab aircon ini sangat sensitif dengan kotoran. Ya, saya mohon maaf kepada owner kalau boleh tolonglah kasih bersih ni ya. Kita tengok ni kotoran-kotoran, Allahu Akbar. Ada pampers lagi, kalau boleh kasih bersih lah tanah-tanah. Coba kameramen ke sana tengok. Kalau boleh kasih bersih lah ni, lepas sejuk ni aircon sudah sedap, mantap. Ya, dapat sudah, tapi kalau boleh kotoran-kotoran ini bawalah pergi kawas RM15. Cucilah kereta ini, ya, tidak ada gunanya aircon sejuk kalau di dalam ni kotor, ya, nanti dia akan kotorkan balik cooling coil, seterusnya dia orang bilang tidak segar lah udara tu. Ini pesanan untuk diri saya, untuk kita semua, dia jagalah kebersihan sebab aircon sensitif pada kotoran, ya. Jadi kalau kita tengok kameramen mungkin play sana, ingat cooling coil tu duduk di dalam sini, blower tu duduk sini. Kalau semua habu kaki tu dia sedut, dia akan masuk di cooling coil bawah sini. Jadi pesanan saya, habu-habu ni perlu dibersihkan selalu. Ya, habu-habu jangan hampas di dalam kereta, vacuum dia. Sebab habu ini akan masuk ke dalam blower seterusnya isap ke cooling coil seterusnya ke muka kita. Jadi apa yang kita minta kepada owner ni, kalau tu boleh tolonglah jaga kebersihan ya, supaya dia bilang orang aircon ini bertambah tahanlah. Setiada gunanya kami berusaha sedaya yang mungkin untuk untuk kita cuba untuk menyejukkan kereta ini. Tetapi dia tidak panjang umurnya disebabkan oleh kecuaian kita. Kita tidak jaga kebersihan, kita tidak rajin flushing. Jadi flushing ini sangat penting, bukan tunggu rosak aircon baru flushing. Sampai masanya 50.000 flushing, 50.000 sekali ataupun 5 tahun sekali. Flushing lah dia. Dan flushing mesti tukar dryer lah seminimum boleh. Paling bagus valve lah. Tapi kalau tidak cukup juga budgetnya, tukar dryer saja. Boleh ya. Jadi ini sahaja sekadar perkongsian pada hari ini untuk part 2. Adakah hasilnya memberangsangkan? Adakah hasilnya memuaskan? Walaupun kompresornya pun cikai-cikai juga. Ini recon. Recon. Saya pun tidak mengharapkan bacaannya dapat 4, 3 ni macam turun sudah ni. Tu tengok. Tidak dapat juga bacanya yang ni. Nampak ni? Kita nampak. Okay. Jadi apa yang kita mengharapkan daripada pihak owner ialah kena jaga kebersihan supaya cooling coil yang baru original kita tukar tu tahan, sebab habu tu akan masuk ke dalam cooling coil melalui cabin filter tembus ke blower terus kirim ke cooling coil dan dia tidak akan tahan. Jadi kita tahu buat aircon ni sangat tinggi kosnya. Jadi jagalah kebersihan, flushing mengikut kilometer, bukan mengikut hati ataupun mengikut bila tidak sejuk, jangan. Flushing mengikut kilometer, mengikut dia punya skala dia, iaitu setiap 50.000 ataupun 5 tahun sekali. Paling bagus 3 tahun sekali. Tapi kalau tidak cukup juga budgetnya, 5 tahun pun okey lah. Ini sampai 15 tahun pun tidak pernah kasihan flushing, tidak pernah kasihan. Ya, nanti sistem hitam lagi dia susah. Ya. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian pada hari ini. Saya rasa kameramen ada berapa minit? Berapa minit? 13 menit saya. Jadi apa yang orang mau dalam kedai aircon ialah kepuasan itu sendiri. Sejuknya. Dalam sistem aircon kena ingat, ya. Dalam sistem aircon kita kena ingat, tanpa gabungan semua komponen-komponen yang saya nyatakan tadi, kompresor, kondenser, cooling coil, valve, dryer, tanpa gabungan sistem tadi itu aircon Anda tidak akan sejuk. Sebab itu kompresor kena jaga melalui flushing. Jadi kita keluar tengok flushing ini yang kita baru beli ini, bukan kita promote ni mesin, kita mau bagi tahu kepentingan flushing. Okey. Ini kepentingan flushing. Coba kameramen ke sini. Kita tengok. Kita tengok senang untuk mesin flushing ini tidak perlu kita set dia punya gas berapa, kasih lurus dia. Tidak perlu kita flash ini berapa, contohnya kita mau ini otomatis dia masuk dalam sistem. Kita hanya tekan touchscreen saja. Kita touchscreen, kita akan nampak. Macam ini Avanza kan, kita just tekan saja. Dia otomatis. Okey, kita tengok Avanza, kita tengok sini. Contoh. Kita ada HP low pressure, high pressure, ataupun kita akan cuci melalui high and low pressure punya. Mananya two way. Mesin ni boleh two way. Ada mesin lagi satu one way saja. Mananya dia tidak boleh macam mesin basuh lah kiri kanan. Jadi alhamdulillah
Kereta ini walaupun tidak original kompresornya, tapi hasilnya kala-kala original. Sebab kita menggunakan mesin flushing yang telah kita set di sini. Tidak perlu kita mau susah-susah lagi mau set dia punya gas berapa, tidak perlu. Kita just tekan kereta saja, dia otomatis set. Lepas itu kita boleh buat kerja lain. Kalau yang mau merokok, ingin merokok dulu, dia akan buat sendiri kerjanya. Dan kebaikannya flushing adalah seperti mana selalu saya tegaskan, dia memanjangkan jangka hayat kompresor. Jangan tunggu aircon tidak sejuk, tapi ikutlah sistem yang sepatutnya, yaitu 5 tahun sekali ataupun setiap 5 tahun sekali ataupun setiap 50.000. Flushing lah. Kalau Haji Bakil betul-betul pun yalah 80.000 tu flushing lah, bah. Paling bagus 30.000 flushing lah. Tidak rugi kita flushing. Dia kasih panjang jangka hayat kompresor, dia tukar minyak dalam, gas baru, dia cuci kondenser, cooling coil, valve, dryer, dia semua dia cuci. Jadi tidak ada ruginya kita flushing. Umpama kita punya perut, kita flushing perut kita melalui buah-buahan, kita cuci perut kita melalui makanan-makanan serat. Kalau kompresor macam mana kita mau cuci? Mau dicuci pakai lidi pun tidak boleh, pakai mesin. Jadi kita mau cuci pakai burus, tidak boleh. Paham ya? Jadi harap-harap kepentingan ini saya bukan mau promote nih mesin, saya mau kasih tahu pentingnya flushing itu untuk memanjangkan jangka hayat kompresor, seterusnya memaksimumkan dia punya tahap sejuk itu. Seperti mana tadi, dapatlah 4 atau 5 lah lebih kurang, walaupun kompresor tak original, hanya cooling coil saja original, lepas itu kita flushing dia. Oke, saya ulang balik-balik tentang kepentingan flushing ini, sebab ramai yang datang sini mau flushing ketika sistem sudah hitam. Datang pergi sini bila tidak sejuk, tidak boleh. Sebab bila kau sudah tidak sejuk, mungkin kita boleh bantu flushing setelah kita tes leaking. Tapi kalau sistem sudah hitam, aduh, tidak boleh buat apa-apa, kena ganti satu set. Pasal kita tidak boleh ganti part by part, dia sudah hitam. Kena ganti overall, lagi kos tinggi, lagi ribu-ribu. Flushing ini tidaklah ribu-ribu, ratus-ratus saja. Oke. Jadi itu saja sekadar perkongsian. InsyaAllah semoga video yang serba ringkas ini di part 2. Kenapa tajuk dia tadi sini, Avanza aircon tidak sejuk, kecuaian ataupun part yang tidak berapa tahan. Sebenarnya ini jawapannya adalah kecuaian sendiri orang ini, di mana kalau kita nampak statusnya sangat-sangat teruk. Kalau kita nampak tadi ini sangat-sangat teruk. Kalau kamu nampak pun kamu pun nak mau aircon nih kalau begini. Belendir, kotornya, berhabuk, bertanah. Jadi kalau boleh jagalah kebersihan kereta kita, bukan setakat rumah saya mau dijaga, kereta pun perlu dijaga juga dari segi injinnya, airconnya, gearboxnya. 3 benda ini kena jaga, dan yang terakhir adalah dia punya suspension. Terutama sekarang ini bulan puasa dan tidak lama hari raya, jangan lupa cek aircon Anda, cek suspension, cek minyak, cek brake. Sebelum balik kampung, rancang perjalanan Anda, jangan kelang kabut, pastikan kondisi kereta bagus, pastikan kondisi kita pun bagus, cukup rehat. Jangan main gerodok saja, sebab nyawa kita ada satu saja. Bukan macam kereta 4 tayarnya masih ada spare 1. Kita sudah 1 nyawa, tidak ada lagi spare-nya. Jadi hargai nyawa kita dengan kita jaga kendaraan kita, brake-nya. Jangan kita pulang kampung tanpa kita cek kondisi kereta kita dulu. Oke, itu saja pesanan daripada saya. Mohon maaf sekiranya video ini terlalu panjang. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Bukan kita pandai, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Semoga ilmu yang serba sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Oke, itu saja. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Thank you.